soleh ini sih. Duh. Apa sih itu oleh-oleh ini sih, kalau niku sih. Video aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan kayu di Jalan Raya Sumber Suko, Lumajang, Jawa Timur viral setelah salah seorang pengendara yang melaju di belakang truk mengunggahnya di media sosial. Truk sengaja melaju oleng dengan kecepatan tinggi hingga nyaris terguling. Ini sih, kalau niku sih. Gendeng kalau niku ah. Lantaran membahayakan pengendara lain dan membawa muatan melebihi kapasitas, Satlantas Polres Lumajang langsung melakukan identifikasi kendaraan. Meski sopir truk kabur, namun polisi mengamankan pemilik dan armada truk yang digunakan. Aksi ugal-ugalan tersebut dilakukan sopir truk demi konten di media sosial. Jadi kejadian ini demi sebuah konten sampai melalaikan keselamatan. Jadi dari kejadian ini saya selaku owner memohon maaf untuk semua masyarakat yang sudah melihat konten video viralnya Santri OI. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin ada video viral yang truk oleng sehingga kita lakukan pelacakan sehingga kita temukan untuk kendaraan, tetapi untuk supirnya sudah tidak ada. Untuk pemiliknya proaktif dapat membantu kami terutama dalam membawa kendaraan tersebut sehingga kita amankan di Satlantas Polres Lumajang. Selain menegur pemilik truk, polisi juga memberikan sanksi tilang atas aksi ugal-ugalan tersebut. Sementara sopir truk masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pencuri becak motor ditangkap tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan langkah pelaku. Salah satu pelaku, Panji, 30 tahun, sempat berusaha kabur saat hendak ditangkap di kawasan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya, Adit, 27 tahun. Saat digeledah, polisi menemukan narkoba jenis daun ganja kering yang merupakan miliknya. Kedua pelaku mengaku telah menjual satu unit becak motor hasil curian kepada seorang penadah. Keduanya merupakan spesialis pencurian bentor yang beraksi di hampir 16 titik di Kota Padang. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terlibat cekcok dengan pengendara lain di ruas tol Cipularang, sopir mobil dengan stiker jasa antar barang todongkan senjata api. Sebuah bengkel las dan 3 lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Banjir yang melanda Kabupaten Jombang, Jawa Timur meluas hingga merendam lebih dari 14 desa. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tadia. Dan saya, Bayu Pradana. Dan inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, diduga akibat pengemudi hilang kendali, sebuah mobil pengangkut uang menabrak beton pembatas bus Transjakarta hingga terguling dan juga menutup ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur.
Nggak terjadi kecelakaan lalu lintas mobil terbalik pickup box L300. Sebuah truk bermuatan uang ini terbalik setelah menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur, Senin siang. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dari sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk menggunakan alat derek untuk mengembalikan posisi truk seperti semula. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini, namun 3 penumpang yang ada di dalam truk terluka. Itu dia bisa terguling nabrak trotoar atau enggak? Kalau jelasnya sih nggak tahu posisinya. Saya posisinya udah lihat udah begitu. Cuma dengar suara dentuman aja. Dengar suara dentuman. Oh, terus mobilnya tahu-tahu terguling itu. Itu sopirnya bagaimana bang yang 2 orang itu? Luka ringan aja sih, nggak apa-apa. Nggak ada korban juga. Nggak ada korban. Hanya luka ringan aja. Luka lecet gitu. Sempat shock juga. Sempat nabrak kendaraan lain bang? Nggak ada. Kosong lagi. Ya kalau dari pengakuan dia sih katanya mobil setirnya belok sendiri ya, cuman kalau menurut saya diduga yang ngantuk kali mungkin ya. Sementara truk yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sopir mobil dengan stiker jasa antar barang melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol Cipularang. Sopir tersebut juga terlibat cekcok dengan pengendara lain sambil menodongkan senjata api. Peristiwa ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 95 arah Bandung, di mana diduga tak terima disalip, sopir mobil ini ribut dengan pengendara mobil lainnya. Ia bahkan sampai mengintimidasi pengendara tersebut dan mengeluarkan senjata api. Pemirsa, toko mesin jahit di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menewaskan pemiliknya. Ya, korban terjebak di lantai 3 ruko saat kebakaran terjadi. Tahu komandan senior 65 Sulawesi, Lepang Klenten, Sulawesi. Sempat terjadi ledakan saat kebakaran yang menghanguskan toko mesin jahit di lantai dasar. Penghuni ruko terjebak di lantai 3 akibat asap pekat dan tertutupnya akses keluar. Tim damkar terpaksa menjebol akses menuju lantai 3. Setelah api berhasil dipadamkan, korban dievakuasi dalam kondisi mengalami sesak nafas. Korban segera mendapat bantuan medis. Akibat kebakaran, barang-barang dagangan yang berada di lantai 1 ludes terbakar. Selain itu, pemirsa, sebuah bengkel las dan 3 lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Laura, di sini. Aku lagi duduk sono. Ada kali lari, aduh Tuhan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkel las di Jalan Cabai Rawit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. Kebakaran di dekat Pasar Bojong Indah, Kecamatan Cengkareng, Rawabuaya. Bisa dikepok semua orangnya pergi kerja keluar, yang punya juga kita. Api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran yang melibatkan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui kronologi kejadian maupun jumlah kerugian dan total luas area yang terbakar. Kita masih menyempurnakan, terdata tadi ada 3 lapak dan 1 bengkel. Jadi karena ini semua barang mudah terbakar semua, jangan cepat. Makanya langsung kami luncurkan berikutnya, yaitu dari Kembangan dan dari Markas Sudin Jakarta Barat. Total saya kerahkan 16 unit karena untuk membackup ternyata lingkungan ini hampir semua lapak dan
riwayatnya sudah beberapa kali terjadi kebakaran di daerah sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran yang melanda Vihara Lalita Vistara di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari membakar ribuan patung dan juga ornamen keagamaan. Ya pemirsa, hingga saat ini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ini adalah kondisi terkini tempat ibadah di Vihara Lalita Vistara di Jalan Cilincing Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran yang melanda tempat ibadah seluas 300 meter ini hanya menyisakan satu patung bernama Altar Buddha Kumala Ratna Graha yang berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar ruangan ibadah yang terbakar agar tidak ada warga yang masuk ke dalam. Apa yang terbakar, Pak? Barangnya itu ada rupang itu patung ya, ada 1000 kiri kanan. Nah, terus sama patung Kumala, batu Kumala itu satu, patung Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Buddha Gautama. Yang lain ornamen-ornamen dinding. Itu aja. Ya, kalau untuk kerugian Pak sudah dihitung belum sih Pak? Kalau kerugian sih kita nggak bisa prediksi ya, karena memang itu barang-barang sakral ya, barang-barang untuk ibadah. Atas peristiwa ini, warga yang ingin beribadah di setiap malam Sabtu dialihkan sementara ke tempat altar lainnya yang berada di vihara tersebut. Sebelumnya, Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, korban kebakaran yang masih mengungsi di Penjaringan masih membutuhkan bantuan. Para pengungsi juga membutuhkan tempat tinggal karena diminta meninggalkan pengungsian dalam beberapa hari. Beberapa keperluan pengungsi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan masih belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, terpal, pakaian dalam, dan alat sholat. Namun, bantuan berupa makanan dan pakaian sudah diterima para pengungsi. Selain bantuan yang belum tercukupi, para pengungsi mulai bingung akan tempat tinggal mereka selanjutnya. Saya juga nunggu bantuan, makanya di sini juga katanya nggak lama sih, entah hari Kamis, entah hari Rebo, kita harus pindah dari sini. Ini rencananya gimana Bu sampai saat ini? Ya mungkin masih tinggal di sono aja, yang ada tersisa-sisa rumah masih batako, ya dipakai aja dulu gitu. Sebelum kita ada tempat, ya kita mau ngontrak juga bingung ngontrak kemana, semua juga nggak ada, ngontrak juga uangnya nggak ada, gitu, ya kan. Makanya ya udah nunggu gimana aja lah nanti gitu. Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan petugas. Diketahui kebakaran di pemukiman padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta terjadi pada Jumat siang yang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat lepas dari pantauan orang tua, balita berusia 18 bulan ditemukan tewas terbawa arus aliran sungai. Ya pemirsa, hingga kini pun petugas mendapatkan kesulitan ketika mengevakuasi korban. Seperti inilah proses evakuasi jasad balita yang tewas akibat terbawa arus sungai Kalibaru di Cilangkap Tapos, Depok. Derasnya aliran sungai pasca hujan deras mengguyur kawasan Depok membuat tim Basarnas kesulitan mengevakuasi korban. Ditemukannya itu korban kurang lebih 400 meter dari LKP. Korban dalam keadaan telentang dan tim kami berhasil mengevakuasi korban. Untuk jumlah personil, Bang? Jumlah personil itu kurang lebih hampir 100 orang dari perangkat desa, aparat setempat maupun
dari relawan dan organisasi masyarakat. Bang, dari awal sampai akhir ada 24 jam atau lebih, Bang? Untuk dari kejadian, dari informasi yang masuk, dan sekarang sudah melebihi dari 24 jam. Untuk kedalaman, Bang, mungkin di dasar air atau? Variatif ya, bisa sampai sekitar 1 meter hingga 120 meter lah. Setelah dievakuasi, jasad balita 18 bulan ini langsung dibawa ke rumah duka. Tangis orang tua korban seketika pecah saat mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa. Mereka tidak menduga anak yang hilang sejak Minggu pagi ditemukan tewas akibat terseret sungai. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Jombang, Jawa Timur meluas hingga merendam lebih dari 14 desa. Ya, kondisi ini membuat sebagian warga terpaksa mengungsi. Tingginya genangan banjir membuat warga desa Kademangan, Jombang, Jawa Timur harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Hampir semua rumah yang terdampak banjir tertutup rapat dan ditinggal penghuninya. Di sejumlah titik, banjir mencapai kedalaman 2 meter. Sementara di titik lain, banjir dengan arus deras justru dimanfaatkan sejumlah remaja untuk bermain air. Menurut warga, banjir ini terjadi akibat luapan sungai yang ada di desa Kademangan dan diperparah dengan tingginya curah hujan yang terjadi pada Minggu malam. Tadi pagi. Tadi pagi? Iya. Ketinggian sekarang sampai berapa, Bu? Di rumah? Segini, 2 meter. Ini nggak bisa pulang nih? Nggak bisa. Terus mau kemana ini rencananya, Bu? Ke depan sana, ke rumah tetangga? Iya. Tak hanya di desa Kademangan, BPBD Jombang menyebut banjir hari ini telah meluas hingga ke 14 desa lainnya. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar banjir tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Akibat muatan berlebih, pemirsa, tempat pembuangan sampah akhir TPA Galuga di Kabupaten Bogor longsor hingga mengakibatkan akses jalan tertutup sampah. Ya, betul sekali pemirsa. Sementara itu di Gorontalo, pemirsa, ratusan kendaraan tidak bisa melintas akibat tebing longsor dan menutup jalan Trans Sulawesi. Gunungan sampah menutup akses jalan penghubung antara Kampung Cijungjung dan Kampung Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Selain sudah over kapasitas, longsor terjadi akibat hujan deras yang terus-menerus terjadi. Warga berharap agar pemerintah kota dan Kabupaten Bogor segera mengambil tindakan agar longsor tidak kembali terjadi di kemudian hari. Dua alat berat diterjunkan untuk membersihkan material longsor berupa tanah, bebatuan hingga batang pohon yang menutupi hampir seluruh badan jalan di perbatasan Potangan Lamu, Gorontalo. Longsor terjadi bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur Gorontalo selama hampir 2 jam. Akibat longsor, jalan Trans Sulawesi tidak dapat dilintasi. Ratusan kendaraan mulai dari truk, mobil pribadi hingga sepeda motor terpaksa berhenti hingga berjam-jam. Akses jalan baru bisa dilalui pada Senin siang setelah kondisi jalan bersih dari material longsor dan tebing dipastikan aman. Dari Bogor, Jawa Barat, dan Kabupaten Boalemo, Gorontalo, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa SMA dan SMK bermasalah dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang Senin pagi diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Pendidikan karakter gelombang kedua ini merupakan siswa dengan berbagai latar belakang kasus. Para orang tua dari 45 siswa SMA-SMK dari 3 kabupaten mengantarkan anak-anak mereka untuk dididik secara militer. Mereka diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung untuk mengikuti pendidikan berkarakter. Para orang tua mengaku bahagia sekaligus sedih saat anaknya mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Mereka bahagia anaknya akan lebih baik setelah mengikuti pendidikan ini dan sedihnya harus berpisah sekitar 3 pekan. Karena emosi ya, anak susah pisan. Tapi pas berangkat mah
rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Para siswa bermasalah yang menjalani pendidikan di Rindam hari ini merupakan dari berbagai latar belakang kasus sehingga diperlukan perhatian khusus. Banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan. Banyak sekali, tapi kan kita harus seleksi. Kita harus tanya dulu sekolahnya masih sanggup atau enggak. Terus juga orang tuanya masih sanggup atau enggak. Nah, udah mereka misalnya sudah tidak ada kesanggupan, siswanya kita konseling dulu. Nah, kalau sini sudah dinyatakan memang dia layak nanti dibina anak-anak istimewa ini di Barat Militer baru. Gelombang kedua pendidikan karakter siswa bermasalah dilepas oleh Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Ke-45 siswa tersebut akan menjalani masa pendidikan di Rindam 3 Siliwangi berjenjang 14 hingga 20 hari ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Diduga remblong, truk tangki air tabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut sebanyak 8 orang luka-luka dan 2 meninggal dunia. Dalam rekaman video amatir warga pasca kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Kejadian bermula saat kendaraan truk tangki air melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Saat melewati jalan menurun, diduga truk tangki air alami remblong dan menabrak 2 unit pengendara sepeda motor di depannya. Tak usai di situ, truk tangki air terus melaju sekitar 1 km hingga akhirnya kembali menabrak 2 pengendara sepeda motor dan 1 unit mobil minibus. Truk berhenti setelah masuk ke dalam parit sedalam 10 meter. Akibat insiden tersebut, 8 orang mengalami luka-luka dan 2 meninggal dunia, yakni sopir truk dan 1 pengendara sepeda motor. Para korban telah dievakuasi ke puskesmas dan RSUD terdekat. Dan diduga sementara kendaraan tersebut gagal fungsi pengereman sehingga menabrak 2 kendaraan, kembali menabrak 1 kendaraan dan 2 kendaraan roda 2. Tidak pernah motor langsung ada mobil langsung depan sama pinggirnya habis. Ada korban Pak dari ini? Kalau dari saya mah gak ada, cuman dari motor ada yang 1 kehutan. Kejadian tersebut melibatkan sebanyak 5 kendaraan, 3 minibus, 2 pengendara sepeda motor. Kasusnya dalam penanganan Satlantas Polres Cianjur guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja terjatuh saat membersihkan tangki kapal tongkang di Bintan, Kepulauan Riau. Keduanya berhasil diselamatkan petugas gabungan dalam kondisi lemas. Video amatir merekam proses evakuasi 2 pekerja yang terjebak dalam tangki kapal tongkang Pratama 5 di Bintan, Kepulauan Riau. Petugas BPBD Kabupaten Bintan dengan menggunakan alat bantu pernapasan masuk ke dalam tangki tersebut. Beberapa menit kemudian, petugas berhasil mengeluarkan pekerja dari dalam tangki yang sudah dalam kondisi lemas. Kedua pekerja itu terjebak diduga lantaran kekurangan oksigen saat membersihkan tangki kapal. Usai dievakuasi, kedua pekerja langsung dibawa oleh petugas BPBD Bintan, Damkar, dan Polsek Gunung Kijang ke rumah sakit. Saat ini, kedua kondisi korban telah mulai membaik dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Supriyanto Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pengendara motor tewas setelah terlibat kejar-kejaran dengan pelaku jambret di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban terjatuh hingga menabrak pembatas jalan dan mobil. Begal di perluasan Siantar, korbannya meninggal. Ini korbannya meninggal. Wanita ini tewas di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar setelah terjatuh mengejar para jambret.
Motor yang ditumpangi para korban menabrak median jalan dan menabrak mobil. 2 korban yang berboncengan sepeda motor mengejar para pelaku. Aksi tarik-menarik sempat terjadi, namun naas motor korban hilang keseimbangan. 2 korban, 1 tewas, 1 terluka. Sementara 2 pelaku ditangkap warga tak jauh dari lokasi. Geram dengan aksi kedua pelaku, warga langsung menghakimi keduanya. Para pelaku diamankan polisi dari amukan warga. Pelaku dengan korban sempat tarik-menarik, kemudian pada saat tarik-menarik, jambret berhasil mengambil barang daripada korban, sehingga dikejar oleh korban, yang kemudian pada saat dikejar terjadilah kecelakaan lalu lintas. Keluarga korban terpukul setelah mengetahui peristiwa ini. Korban telah dimakamkan keluarga, sementara korban lainnya dirawat di rumah sakit. Sedangkan para pelaku menjalani penahanan di kantor polisi. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.